Pertama, kami mengucapkan kepada kaum umat muslim selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf dan lahir batin. Isu tentang adanya akan ada demo yang dirancang, yang diatur secara strategis, apa itu benar atau hanya cuma sekelompok orang, ini yang kita mau sampaikan. Yang pertama sekali adalah kami dari dua suku besar, suku Amume dan suku Komoro, baik dari Lemasa di bawah kepemimpinan Yohanes Cingabianal yang notabene-nya notaris dan secara hukum yang disahkan oleh negara Republik Indonesia, itulah yang menjadi lembaga yang kuat. Lembaga itu Lemasa. Begitupun dengan Lemasco. Lemasco lembaga musyawarah adat suku Komoro yang disahkan oleh negara, bukan perorangan, bukan per kelompok. Yang disahkan oleh negara itu adalah kita ini itu adalah di bawah negara. Negaranya adalah negara Republik Indonesia, yang perlu dipahami itu. Itu dalam akte notaris itu sah. Negara menyasarkan. Di situ yang kedua saya mau perhatikan yang ada lagi isu yang sekarang beredar menamakan Lemasco, itu yang notabene-nya dibilang Lemasco Timika Papua. Timika Papua itu kan menyeluruh. Papua itu kan menyeluruh, orang Papua banyak. Jadi kita pertegaskan lagi atas nama Lembaga Musyawarah Suku Komoro, Lemasco itu bukan Papua pada umumnya sendiri. Jadi ini adalah kepentingan oleh 1-2 orang. Saya tahu itu kelompok kecil. Jadi tidak ada kapasitas atau fasilitas atau kualitasnya pun tidak. Ini hanya kelompok. Dia tidak membawahi untuk lembaga. Contoh kecilnya, orang ada apa-apa, mereka tidak ke situ. Yang itu kan tidak sah. Nah, itu. Jadi saya mengajak kepada suku Komoro yang dari Nakai sampai Warifit, lembaga itu tetap masih sah di bawah kepemimpinannya saya Giri Okwara dan para wakil-wakil yang sekarang ada di sini. Jadi sekali lagi saya pertegaskan masyarakat jangan sampai mengikuti isu atau syarat yang mengatasnamakan Lemasco. Saya larang tegas atas nama lembaga, kami larang tegas. Ketegasan ini untuk masyarakat harus paham dan masyarakat harus mengerti. Jangan sampai diprovokatori oleh orang kepentingan kelompok. Terutama ini dari lembaga saya pertegaskan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya minta masyarakat duduk tenang, diam dan semua aman di situ. Kemudian yang keempat, ini ada berkaitan dengan statement yang ada yang sekarang katanya tanggal 18 ada yang mau demo. Demonya kemana? Ke YPMK. YPMK itu adalah milik dua lembaga. Ada lembaga itu siapa? Lemasa milik suku besar suku Amume. Lemasco adalah suku besar suku Komoro. Dan kami juga punya hati untuk ada 5 suku kekerabatan lain pada kita. Kita sama-sama selama ini kita berjalan baik. Anak 7 suku bisa dapat manfaat. Mulai manfaatnya apa? Rumah sakit. Rumah sakit itu adalah sumber dana daripada PT Freeport Indonesia. Jangan kita menyangkal di sini. Kita harus bersyukur di sini. Itu yang pertama. Itu kesehatan gratis. Yang sekarang rumah sakit Caritas sudah 24 tahun. Itu milik siapa? Milik 2 lembaga adat dan milik ada 5 suku kekerabatan lain. Kami juga tidak tutup mulut. Kami buka diri. Lemasa buka diri. Punya hati. Karena itu adalah bagian daripada keluarga kita. Direktur YPMK itu ini Komoro punya yang untuk tahun ini. Itu Lemasco punya. Karena dari saudara-saudara saya, Amume sudah 20 tahun. Nah, ini 20 tahun lagi untuk suku Komoro. Karena nanti ada keterkaitan. Ini kalau ternyata Komoro tidak ada, minta maaf.
itu ada keterkaitan. Itu nanti jangan sampai seluruh operasional kita yang ada di area Tampangnya sampai terganggu. Ya, minta maaf saudara-saudara yang lima suku kekerabatan lain dan suku saya, suku Amume juga untuk mohon ada atas pengertian untuk kita sama-sama. Habis Kamoro 20 tahun nanti Amume, 5 suku kekerabatan lain Kamoro masuk dulu, baru nanti kita atur. Ada perwakilan, ini sistemnya. Itu kasih kesempatan untuk suku Kamoro. Yang terakhir, yang mengatasnamakan Lemasko, ada saudara-saudara saya juga yang Lemasko Timika Papua itu minta maaf. Itu kita tidak tahu kan dia secara Indonesia bahasa atau secara itu menyeluruh Papua. Berarti Papua semua dong, Kamoro ke Papua semua punya. Tidak, saya bilang itu tidak. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Yang lain-lain nanti akan disampaikan oleh para wakil-wakil. Karena di bawah pimpinan Pak Gero Kuare itu membiayai 89 kampung, timur sampai barat. Itu sah. Jadi kita punya hak dan kewajiban ke pemakaman. Itu hasil daripada TPP. Kedua, masalah kehadiran pemakai ini, ya ini kan kita tahu semua skenario ini. Biasanya ribut dulu, baru mengganggu orang lain, baru berposisi. Yang itu permainan lama itu. Jadi kali ini buat orang Kamoro titik dalam bentuk apapun. Itu saya mohon kepada saudara suku, kami sudah dapat dukungan antara saudara-saudara kita Mumai dan orang pun bahkan 7 suku dan suku juga mendukung. Sudah orang Kamoro selama ini kan jadi nonton. Biarlah mereka juga jadi pimpin. Pak Jonakian sudah buat sesuatu untuk hal yang terbaik. Kenapa tidak? Ya, monggo silakan. Orang Kamoro ambil. Itu kita mau bagi yang adil-adilnya. Saya mau tegaskan sini. Kenapa kami tidak demo kepada pemerintah saja? Satu, coba lihat seluruh kabupaten yang ada di Papua ini, yang kabupaten tua, kabupaten yang baru pemekaran, kabupaten seumur Timika yang pemekaran, APBD sama atau tidak? Waktu pemekaran Timika tahun 2000 berapa ya, kabupaten Timika, kabupaten Timika. APBD antara kabupaten yang sama itu ada kita seperti Timika punya. Kan tidak ada. Pasti 1 T. Pasti di bawah 1 T. Timika ini 7,5 triliun. Bukan gampang. Kenapa kalau tidak ke sana saja? Minta pemerintah. 7, sekian ini saya rasa bisa membiayai. Bila perlu 1 kakak sekian juta bisa kasih. Tidak perlu orang kerja keras. Tapi ini kan uang ini kan kelola sendiri. Itu akibat dapat kehadiran PT Freeport. Dan cesian yang dikasih oleh PT Freeport pada pajak itu, pajak terbesar Timika yang dapat. Maka provinsi kedua. Jadi hampir APBD ini, kalau ini provinsi Papua kalah. Minus, daripada tipis. Ya, jadi saya rasa, itu yang saya sampaikan bahwa kami tidak perlu ribut yang itu 1% berapa. 1% itu, kalau minta 2%, silakan kita minta sama-sama. Tapi untuk demo pemakai kepada PT Freeport, saya mau sampaikan, mari kita dulu bicara, bukan secara emosional mengganggu PT Freeport, mengganggu pemakai tidak perlu. Yang saya tegaskan supaya dari pihak keamanan, ya kelompok yang lembaga atau Lemasko yang tidak sah, rencana besok mau demo, harus cepat ambil tindakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami dari lembaga merasa bahwa Lemasko yang sah itu lembaga musyawarah suku Kamoro di bawah pimpinan Bapak Gergorus Okuare. Selain itu, bukan lembaga yang sah. Ya. Kedua. Terus yang ketiga, kenapa kepada pemerintah, juga pemerintah harus melihat lembaga yang sah yang sebenarnya yang mana. Bukan lembaga di bawah pimpinan di bawah pimpinan Sony Atiamona, bukan. Itu lembaga yang sah itu di bawah pimpinan oleh Bapak Gergorus Okuare. Ya, harus melihat. Jadi bantuan apapun harus, atau rapat-rapat dimanapun, rapat-rapat pemerintah itu pun harus diundang kepada lembaga yang sah. Yang ketiga, terus menyangkut
eh, berjalannya JPMK sekarang, ini kami melihat bahwa kami lembaga melihat ini program lembaga JPMK ini sangat baik, dan program dari JPMK itu lewat bentuk popja dan masyarakat sangat merasakan. Ya. Kami lembaga menolak kelompok yang lain, kelompok lembaga Lemasku yang mengancam Lemasku untuk merusak, untuk merubah program JPMK yang sekarang itu kami menolak. Dari saya mau menanggapi berkaitan dengan isu itu. Yang pertama adalah itu sah-sah saja. Setiap orang punya hak untuk memberikan argumen atau aspirasi, itu sah-sah saja. Setiap orang punya hak, tidak ada yang melarang. Tetapi dalam hal ini saya perlu menjelaskan bahwa berkaitan dengan program YPMK yang saat ini berjalan, itu sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang dijalankan. Kita bisa lihat manfaat yang sudah dilakukan selama mulai dari zaman LPMK. Waktu itu transparan keuangan tidak terlalu sedikit terbuka. Dengan adanya perubahan YPMK saat ini, Freeport ikut mengontrol, dan di situ juga ada perwakilan dari pemerintah. Ada unsur dari Pemda Mimika, ada unsur juga dari Men-ID atau perwakilan dari Inalum, pemerintah pusat, yang ikut juga terlibat sebagai badan pembina yang ada di YPMK. Ada unsur juga keterlibatan Lemasa dan Lemasco sebagai suku besar Amome Kamoro yang ada di sana, yang ikut juga mengambil kebijakan dan keputusan yang keberpihakan terhadap masyarakat Amome dan Kamoro dan juga 5 suku. Dengan adanya perubahan YPMK, ini program sedikit mulai terbuka. Kita tidak dalam lingkup yang seperti dulu lagi, tetapi ini program ini sudah mulai terbuka. Masyarakat tidak ada yang komplain kalau selama ini saya ketahui, selama 4 tahun berjalan, direktur di bawah kepemimpinan Pak Febian Maga, tidak ada masyarakat yang mengeluh ataupun komplain tentang program YPMK. Kesehatan berjalan, pendidikan berjalan, ekonomi pun juga berjalan. Salah satunya adalah program Pokja yang sudah dilakukan di wilayah Highland, di pegunungan, dan juga di pesisir pantai. Itu sudah berjalan. Masyarakat antusias karena selama ini waktu zaman LPMK, program-program itu tidak tersentuh di wilayah pegunungan, di kampung-kampung yang terpencil. Bahkan kami yang ada di pesisir pantai itu juga tidak tersentuh dengan anggaran yang selama ini dikelola oleh LPMK. Tetapi setelah perubahan 2019, LPMK menjadi YPMK, disitulah transparansi tentang keuangan dan program-program mulai dilakukan. Berkaitan dengan keberatan menyangkut dengan isu dana 1%, sebaiknya itu dikomunikasikan baik dan duduk bersama-sama demi kepentingan masyarakat kita, terutama 2 suku besar Amome dengan Kamoro. Kita tidak harus melakukan dengan cara-cara demonstrasi, mengajak masyarakat, memprovokasi masyarakat harus ikut terlibat. Karena ini bapak-bapak yang di pihak sebelah yang lagi sementara membangun isu untuk melakukan demo adalah mereka juga yang sebagai pelaku dulu terlibat dalam sebagai pengurus, mulai dari LB Mirja, LPMK, dan dari PWT2, mereka terlibat betul dan mengetahui tentang keberadaan dana 1% ini. Dan mereka sendiri juga pernah mengelola anggaran itu. Sekarang kita perlu hanya mekanisme pengelolaan. Kalau memang di YPMK selama 4 tahun ini kurang lebih berjalan kurang maksimal, ya ada hal-hal yang perlu dengan cara-cara yang benar dilakukan. Kalau program tidak maksimal, apa yang masyarakat butuh seperti apa, sehingga disitulah kita bisa mengusulkan kalau memang ada program baru yang memang perlu diusulkan oleh masyarakat atau perwakilan tokoh-tokoh yang saat ini bicara tentang demo tentang dana 1%, itu bisa diusulkan melalui pertemuan-pertemuan yang bisa dilakukan, sehingga memang apa sih masyarakat butuh apa, melalui YPMK program itu bisa berjalan. Itu dari saya seperti itu. Yang kedua, berkaitan dengan yang Pak Kiri sampaikan, saya hanya menggarisbawahi saja pergantian pengurus YPMK, terutama dalam unsur pimpinan YPMK. Di situ ada 5 orang. Direktur, ada wakil direktur, ada direktur grand making, ada sekretaris, dan juga bendahara. Bendahara ini dari unsur PTFI,
Itu tidak bisa diganti. Yang 4 ini yang bisa diganti dalam posisi tahap sekarang mau dilakukan pemilihan. Jadi sekretaris, wakil direktur, direktur grand making, dan direktur. 4 unsur ini yang posisi ini yang akan diganti, dan sudah ada tim yang sudah dibentuk, tim panitia seleksinya, tim selnya sudah ada pihak ketiga yang ikut terlibat dalam proses seleksi nanti. Memang dalam tahap ini sesuai dengan undang-undang pergantian pengurus, setelah amume selesai, habis itu berikut kamoro. Setelah kamoro selesai, amume lagi. Jadi seperti itu. Ya memang tidak secara terperinci disebutkan di dalam undang-undang anggaran dasar, tetapi YPMK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan amume dengan kamoro. Itu yang perlu saya pertegas, sehingga dalam ruang lingkup berkaitan dengan jabatan strategi di YPMK itu hanya boleh berlaku untuk amume dengan kamoro. Saudara-saudara yang Nusantara atau 5 suku kekerabatan di bawah daripada direktur silakan mengisi posisi-posisi yang melalui jalur yang sudah ditentukan oleh tim untuk melakukan tes-tes tahapan-tahapan yang perlu diikuti. Saya percaya bahwa banyak saudara-saudara saya dari suku amume, ada beberapa tokoh yang memang saya akui sudah memberikan tanggapan dan mengakui bahwa memang tahun ini adalah tahun emas 5 tahun ke depan. Terima kasih kepada saudara-saudara amume yang sudah mendukung itu. Saya harap kita sama-sama bergandeng tangan, karena YPMK ini adalah rumah bagi orang amume dan kamoro. Ini adalah yang selama ini yang bisa menjawab kita punya kebutuhan hidup. Ya mungkin selama ini pemerintah tidak bisa menjangkau, tetapi YPMK sudah berusaha bisa menjangkau atau bisa membatasi segala kesulitan maupun keinginan, proposal atau apa yang diinginkan. YPMK bisa menjawab sedikit. Ini adalah yayasan yang memang benar-benar yayasan kemanusiaan yang bergerak di bidang manusia. Jadi mari kita jaga sama-sama. Saya secara pribadi juga mau menyampaikan bahwa silakan, ada beberapa tokoh yang merasa dana 1% tidak hari ini tidak jelas atau dipakai untuk apa dan sebagainya, ya itu silakan saja. Tetapi ya sadar tidak sadar kita harus menyadari bahwa selama ini ya mungkin menurut saya, dan mungkin dari dana 1% itu sudah yang lagi membiayai kita punya segala kebutuhan. Ya mungkin LPMK ada kelola mungkin lewat itu. Terus 1% yang mana lagi yang kita mau mencari? Saya setuju dengan Pak Yanes Natine, kalau mau tambah 2 lagi, itu ya mungkin ya kalau Freeport bisa menghendaki. Tapi kita punya yayasan ini yang sekarang sudah berjalan ini itu menjadi tolak ukur dan nilainya itu ada di situ. Sehingga saya yakin bahwa mungkin dana pokja yang sekarang sekian ratus juta dan sebagainya, saya harap 5 tahun yang telah dibuat oleh Pak Febian ini menjadi tolak ukur, dan ini sudah hal yang sangat positif, sehingga ini menjadi nilai tambah. Artinya ke depan dengan terpilihnya salah satu pemuda Kamoro yang nanti duduk di YPMK, itu dengan sendirinya lembaga atau yayasan ini pasti akan ada perubahan besar untuk masyarakat suku Kamoro dan masyarakat amume. Karena YPMK sendiri itu jelas bahwa YPMK ini milik Lemasa dan Lemasko. Pembina YPMK itu adalah utusan dari kedua lembaga adat ini. Ada utusan pemerintah di dalam, ada utusan gereja di dalam. Jadi YPMK ini bukan Febian kerja secara mandiri, secara sendiri, membuat keputusan sendiri atau mengambil keputusan sendiri, tidak. Febian itu hanya menjalankan keputusan yang dilakukan oleh pembina, di mana terdiri dari gereja, perwakilan pemerintah, dan perwakilan kedua lembaga adat, yaitu Lemasa. Sehingga tidak benar kalau selama ini program-program kerja yang sudah dilakukan oleh YPMK itu tidak mewakili aspirasi masyarakat kedua suku besar ini. YPMK sudah membuat program
ekonomi di setiap kampung, di mana setiap kampung itu diminta untuk membuat pokja atau kelompok kerja. Nah, kelompok kerja ekonomi ini akan diberikan dana sesuai dengan permohonan proposal mereka. Dan itu sudah dijalankan. Kita bisa lihat kesehatan selama ini berjalan baik, ada rumah sakit, masyarakat bisa berobat secara gratis. Namanya saya sebagai tokoh pemuda masyarakat adat 5 kampung yang selama ini menerima manfaat langsung dari keberadaan YPMK dan dana bantuan langsung dari PT Freeport, itu sangat tidak setuju dan menolak dengan tegas tindakan yang mau dilakukan oleh saudara-saudara kami. Saya setuju kalau dilakukan dengan cara-cara yang benar dan bijak. Tetapi kalau dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak bijak, itu saya tolak secara pribadi. Mungkin saya menentang langsung. Kira-kira dong pegang hukum apa? Apa legalitas hukum apa? Saya langsung menentang saja. Itu yang pertama. Iya. Kita Lemasko di bawah kepimpinan Gergul Sokare itu telah sah oleh negara, oleh pemerintah provinsi, bahkan kabupaten. Itu saya menentang langsung kepada ini. Mohon maaf kepada Bapak orang yang di luar nanti juga Papua, kalau mau tersinggung silakan. Itu saya mau garis bawahi itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau sampaikan ada satu kalimat yang mereka bicara kemarin tentang tiling. Sebenarnya yang harus bicara mungkin keliru Bapak. Mereka keliru. Yang harus bicara itu masyarakat Taskan. Kan Lemasko ini juga tidak pernah bicara tentang tiling. Karena tiling ini kan ada urusannya dengan pemerintah sudah perhatikan masyarakat Taskan, bahkan yang di timur sana, bahkan pemerintah ada usaha untuk memberikan sungai aliran untuk masyarakat Tawilan. Bukan Bapak orang yang harus kita bicara, bukan kita yang bicara. Termasuk yang kemarin Bapak bicara mungkin keliru. Itu yang saya mau sampaikan. Ketiga, terakhir, silakan kalau mau demo. Tapi sekarang kita nikmati, kita buat anak di luar sana ada sekolah banyak. Iya. Dia dari mana? Dia dari masa. Kalau memang anak di luar ada terlantar, ada mekanisme di sini. Nanti lapor saja ke YPMK, bahkan ke Lemasko. Bila perlu Lemasko yang sah ini yang akan rekomendasikan ke YPMK supaya tolong perhatikan di sana.